Sebentar Mbak. Silakan duduk Yasmin. Terima kasih Mbak. Ya, ada apa? Jadi begini Mbak, saya itu bapak saya sakit di kampung. Saya harus segera pulang kampung. Tapi pekerjaan saya ini masih banyak Mbak. Itu kira-kira bagaimana ya? Apa saya boleh ambil cuti? Oh, baik. Kenapa bapaknya? Sakit jantung Mbak. Oh, baiklah kalau gitu. Gini aja, yang hari ini kamu selesaikan dulu. Nanti ambil cuti aja, urusin keluarga di kampung. Untuk kerjaan kamu yang lain nanti bisa saya handle, dan rekan kerja yang lain nanti saya tugaskan. Tapi kamu standby online ya? Oke Mbak, nggak apa-apa Mbak seperti itu. Nggak apa-apa. Baik, terima kasih ya Mbak atas Sama-sama. pengertiannya. Semoga cepat selesai ya di kampung. Terima kasih. Hati-hati ya. Ya, waalaikumsalam Pak. Misi Pak. Oh iya. Silakan Pak duduk. Makasih Pak. Ada apa Pak Rian? Ya, sedikit mau sharing atau curhat Pak. Terutama ya, kalau dibilang banyaklah sedikit masalah, jadi saya ingin sedikitlah pendapat dari Bapak. Tentang apa? Ya, gimana ya Pak ya? Tentang hidup lah intinya gitu Pak. Oh, tentang hidup. Benar. Terus kenapa ya akhir ini Bapak sering ngelamun, banyak pikiran atau apa Pak? Ya, itulah tadi Pak ya. Gimana ya, agak sulit sih Pak, tapi ya intinya satu, semakin kesini kok kita semakin sulit. Jadi ya saya selaku anak muda minta sharing ke Bapak, kasih masukan buat saya. Baik. Kalau dalam hidup itu pasti ada tantangan Pak. Begitu pula dengan pekerjaan. Jadi kita kan di sini banyak staf ya Pak ya. Setiap ada pekerjaan pasti ada masalah. Nanti bisa dikoordinasikan dengan staf-staf kita. Solusinya seperti apa? Nanti kita ada tim ya. Kita kerjasama aja. Siap. Solusinya bagaimana kita pecahkan bersama. Dan jangan lupa kita sebagai umat manusia, khususnya beragama Islam, harus selalu mendekatkan diri ya. Siap Pak. Banyak berdoa ya Pak Rian ya. Siap. Oke, mungkin terima kasih banyak Pak. Oh, iya. Saya akan ikuti apa yang Bapak kasih saran ke saya. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Rian. Jangan kapok Pak Rian ya. Siap Pak. Saya permisi ya Pak Ya, ya. silakan Pak Rian. Pak Romandan. Pagi Bu Bapak. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Staf yang lainnya pada kemana ya? Udah siang gini kok belum pada datang ya? Lihat tuh, warga sudah menunggu untuk dilayani. Ya Bu, saya juga heran kenapa ya, kelihatannya sih karena beberapa persoalan. Ada staf yang mengeluh karena merasa tidak jelas persoalan kenaikan pangkat, terus ada juga yang mengeluh karena kenaikan gaji. Terus ada juga yang tertunda masalah gaji karena beberapa yang bentar lagi pensiun. Kelihatannya seperti acu tak acu, menunggu waktu saja. Betul Bu, nampaknya kita terkendala persoalan internal yang membuat mentalitas staf kita menjadi malas-malasan. Bu, persoalan kenaikan pangkat, masalah gaji berkala adalah persoalan pengelolaan kualitas sumber daya manusia. Jadi tidak mungkin itu akan berjalan tanpa meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita sendiri. Lagi pula mekanisme untuk permasalahan tersebut sudah ada di samping sudah ada yang mengaturnya. Persoalannya adalah mampukah kita mengoptimalkan tata kelola kualitas dinamika organisasi kita, terutama dalam tata kelola data kepegawaian dan transformasi digital. Ada suatu hal yang paling prinsip kita ini abdi negara yang tugas utamanya adalah melayani masyarakat. Terlepas dari persoalan yang ada, kita tetap mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Terhambatnya kepastian kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala karena itu kelemahan sumber daya manusia kita dalam menerapkan sistem informasi administrasi kepegawaian berbasis digital. Coba Bapak perhatikan, saat ini
administrasi kepegawaian kita masih manual kan, akibatnya banyak yang dokumennya yang tercecer dan masih banyak yang kurang dan tidak lengkap. Lalu bagaimana dengan staf yang memasuki usia pensiun sebentar lagi? Iya Bu, bagaimana dengan itu Bu? Sebagai pimpinan saya merasa bertanggung jawab untuk mengingatkan mereka yang hendak memasuki usia pensiun. Jangan sampai mereka terjebak pada situasi menunggu waktu yang akan berakhir tanpa inovasi. Tanggung jawab kita sama Pak, sama Bapak dan Ibu. Terlepas dari hierarki yang ada, kita mesti bertanggung jawab kepada diri masing-masing untuk meningkatkan kualitas kerja. Dari sini sampaikan akan terasa kebutuhan kita saat ini adalah mendorong terciptanya kepemimpinan yang visioner dan melek digital. Hal ini sangat relevan dengan kebutuhan pembenahan Kecamatan Kosambi agar terjadi perubahan kinerja dan optimalisasi tata kelola kepegawaian. Minimal kita mesti menggunakan Google Drive untuk menunjang peningkatan pelayanan data kepegawaian. Oh begitu ya Bu, jadi seharusnya kita ingin mendapatkan sesuatu yang, ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik, maka tidak bisa dilepaskan dari upaya kita untuk memperbaiki kondisi saat ini untuk menjadi lebih baik. Saya baru paham Bu, kita tidak boleh menuntut tanpa berbuat. Waduh, apa zaman sekarang sudah berubah ya Bu? Bukankah pelayanan kepada masyarakat akan baik ketika para pelayannya diperhatikan dahulu kepentingannya, misalnya gajinya, pangkatnya, terus dan lain sebagainya. Waduh, Pak Joko ini masih menggunakan mentalitas ASN zaman dulu. Itu ASN zaman dulu itu bukan begitu Pak Joko. Yang benar adalah profesionalitas ASN yang harus dikedepankan. Bapak dan Ibu benar sekali. Bapak Ibu, ada saja Pak Joko. Apa yang dibilang sama Ibu ini benar. Sebagai pemimpin dan tauladan di masyarakat, kita ini harus memberikan contoh yang baik. Gini deh, saya akan mendorong Pak Camat untuk menyelesaikan masalah kepegawaian dengan mengembangkan program pelayanan teknologi yang modern, yaitu melalui sistem informasi pelayanan berbasis digital, supaya untuk mempermudah pegawai kecamatan melengkapi syarat-syarat pengurusan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan pensiun pegawai. Hal ini akan mempercepat dan mempermudah integrasi data kepegawaian agar bisa meminimalisir resiko keterlambatan pengurusan administrasi pegawai melalui penyajian informasi data kepegawaian secara transparan. Oh baik Bu, sekarang saya semakin paham dengan konsep ini setelah mendengar arahan atau penjelasan dari pimpinan. Terima kasih banyak Ibu. Sekarang kita kembali bekerja dengan sebaik-baiknya sambil terus mengingatkan yang lain agar paham terhadap masalah kita dan solusinya. Iya, Man. Kalau misalkan seperti itu, tetap walaupun memang honor kita berkurang, tapi semangat untuk bekerja itu harus kita kedepankan. Karena kan dari awal kita sudah mendapatkan amanah untuk bekerja sebagai petugas administrasi. Walaupun sekarang honor yang dikurangin, bahkan diturunkan jadi 40%, tetap kita semangat untuk memberikan layanan kepada semua pegawai di Putri 5. Jangan sampai itu membuat kita dimotivasi, tetap semangat dalam menjalankan kerja dengan baik ya.